Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat bernafas hingga pada saat ini. Perkenalkan saya Nisa Afrazahrina dengan NIM 230161666 akan mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Untuk itu, materi pertama saya akan jelaskan. Nah, materi pertama itu adalah pengertian berdiskusi. Berdiskusi adalah suatu hasil pemikiran, saran, keinginan, dan harapan yang disampaikan pengarang, pembaca, atau khalayak. Selain itu, berdiskusi dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan alat lain yang bertujuan untuk memperjelas gagasan sekaligus meyakinkan calon pembacanya, menurut Suyono tahun 2004. Next, materi selanjutnya itu adalah langkah-langkah berdiskusi. Dalam berdiskusi, yang pertama itu memiliki langkah-langkah menyiapkan diskusi, yang dimana nantinya penyaji akan menyiapkan makalahnya, menyiapkan PPT-nya, dan juga peserta serta moderator yang akan berdiskusi pada hari itu. Dan juga yang kedua itu adalah memelihara suasana diskusi. Tugas moderator adalah memelihara suasana diskusi. Yang ketiga itu adalah memberi usulan, di mana nantinya pendengar dalam peserta diskusi memberikan usulan kepada penyaji diskusi. Yang keempat itu memberikan pendapat dan informasi. Yang kelima memberikan opini sebanyak-banyaknya. Yang keenam itu mengajukan keberatan, yang ketujuh mengajukan pertanyaan, yang kedelapan mengajukan kesimpulan, dan yang kesembilan selalu hati-hati dalam berdiskusi. Next, materi selanjutnya itu adalah hambatan dalam berdiskusi. Hambatan dalam berdiskusi yang pertama itu adalah sulit mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan. Biasanya dalam berdiskusi, untuk mencapai tujuan dan juga menyelesaikan diskusi memiliki tantangan karena biasanya dibatasi dengan waktu. Yang kedua itu adalah dalam diskusi perilaku peserta yang dominan, di mana peserta yang lebih banyak daripada penyaji membuat suasana berdiskusi menjadi kacau jika peserta tidak mendengarkan dengan hikmat. Selanjutnya itu dalam materi mengenai tempat duduk dalam berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi tempat duduk bisa saja bervariasi. Saya memilih tempat duduk dalam berdiskusi itu adalah kelompok duduk dengan bentuk lingkaran. Kenapa dalam bentuk lingkaran? Karena dalam berdiskusi siswa dapat nantinya mengerti dan juga paham dengan materi dari penyaji dari face to face. Nah, untuk materi terakhir itu adalah praktik diskusi. Saya menemukan praktik diskusi yang dilakukan oleh siswa sekondari melakukan kegiatan praktik diskusi di kelas. Dalam aktivitas belajar ini dengan topik yang sedang mereka pelajari, yaitu teks diskusi. Dalam kegiatan berdiskusi, siswa menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang telah mereka pelajari tentang apa itu diskusi, struktur dan ciri kebahasan teks diskusi. Untuk memberikan pengalaman dalam belajar lebih bermakna untuk siswa, mereka diajak untuk melakukan praktik diskusi. Kelas dibagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok mendiskusikan topik yang telah mereka tentukan. Kemudian mereka membagi tugas dan perannya masing-masing dalam diskusi, seperti narasumber, moderator, notulis, peserta diskusi, serta menyiapkan materi diskusi. Selanjutnya yang memimpin jalan diskusi adalah narasumber yang memimpin itu adalah moderator, sedangkan narasumber menyampaikan materi dan notulis menyatat jalan diskusi, serta sesi tanya jawab dengan para peserta diskusi. Semua siswa menunjuk usaha terbaiknya dan senang terlibat aktif dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman berkesan dan mengembangkan bagi siswa. Sekian itu adalah materi saya, keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Untuk itu jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, apabila saya memiliki kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.